Halo, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Nah, di video ini lanjutan dari video sebelumnya yang sudah kita pelajari bagaimana melakukan simpan ke dalam tabel mahasiswa yang kita punya gitu ya. Nah, selanjutnya di video ini bagaimana kita ingin melakukan update data ataupun merubah data yang sudah ada seperti yang sudah kita buat ini kan di sini ya. Di sini kan sudah ada data. Misalnya kita mau merubah data yang sudah ada. Nah, kita akan coba buat kerjakan materi itu di dalam video tutorial kali ini. Nah, jadi kuncinya di sini adalah data yang mau kita rubah kan per data ya di sini di masing-masing data ini, nggak keseluruhan. Biasanya konsep merubah data itu adalah merubah dari beberapa data saja, bukan keseluruhan informasi data ini ya. Nah, di situ aturannya. Langsung saja ke dalam fee mahasiswa. Ini kan file fee mahasiswa ya. Nah, di sini saya tambahkan kolom baru di sini. Saya kasih aja namanya sebentar ya, di sini proses seperti ini. Lalu di sini saya tambah lagi kolomnya seperti ini. Nah, di sini saya buat link dengan teksnya adalah ubah seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi kita kalau mau mengubah data dari NIM 219510001, kita klik link yang ada sejajar dengan NIM tersebut gitu ya. Nah, lalu di sini isinya apa? Kita akan arahkan ke ubah.php. Nah, ini yang kita gunakan materi yang sudah kita pelajari yaitu metode pengiriman data. Saya akan gunakan metode get. Nah, diawali dengan simbol tanda tanya. Nah, metode getnya ngapain? Di sini saya buat aja ID sama dengan udah. Lalu saya buka PHP seperti ini, saya sisip, yaitu berasal dari variabel data pada indeks pada primary key-nya. Kan yang membedakan setiap field itu kan primary key, berarti di NIM. Primary kita adalah NIM kan gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ada sebuah parameter, ada get dengan nama ID yang berisikan primary key dari masing-masing field, dari masing-masing data, yaitu yang berada di NIM. Karena ini kan sini primary key kita kan NIM ya. Ini kan berbeda ya setiap data. Nah, gitu ya. Nah, maka ini kalau saya refresh, kalau saya sorot di sudut kiri bawah saya, wow. Oh, ini kita belum kasih echo. Sebentar ya. Di sini kita echo. Belum ada echo, maka nggak muncul. Saya refresh. Nah, saya sorot link ubah yang pertama ini. Nah, di sudut kiri bawah saya itu sudah ada diarahkan ke dalam ubah.php dengan ID. Berarti ID ini adalah method get ya. Dengan nama get-nya itu adalah ID yang berisikan NIM yang saya tuju. NIM di sini yang saya arahkan adalah yang sejajar dengan ini 001. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat file baru dengan nama ubah.php. Save dengan nama ubah.php. Nah, pertama sama seperti di file yang sebelumnya, kita require dulu ke file koneksi.php. Udah. Baru kita tampung get-nya tadi. Kita buat aja variabel ID menampung $_get dengan nama get-nya tadi apa? ID. Sudah. Lalu di sini saya buat query, variabel query berisikan MySQLi query variabel koneksi. Nah, kini di sini kita mau mencari data yang spesifik berdasarkan NIM-nya, maka kita gunakan di sini select bintang from mahasiswa ya, where apa? Where NIM sama dengan kutip 1 variabel ID. Gitu ya. Lalu titik koma ya. Nah, jadi ini query untuk menampilkan datanya. Saya bintang from mahasiswa where, karena kita mau mencari data tertentu, maka gunakan klausa where. Ini pasti sudah kalian pelajarin di basis data ya. Nah, where apa? Primary key-nya siapa? Variable ataupun field name yang berisikan dari variable ID yang mendapatkan data dari get. Gitu ya. Lalu di sini saya menggunakan variable data sama dengan MySQLi fetch array dari eksekusi file variable query. Nah, di bawahnya ini saya kasih tutup seperti ini, lalu saya masukkan tag HTML. Karena kita mau edit data kan, berarti ketika diklik link ubah nanti akan diarahkan ke form untuk menampilkan datanya gitu. Ini title saya ganti jadi ubah data misalnya. Nah, jadi nanti datanya itu saya
ubah dalam bentuk form dulu, ditampilkan ke dalam form baru diedit lagi. Maka saya ambil aja ini isi form ini ya. Ini saya copy yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ini saya copy biar cepat ya. Ini saya paste di sini. Saya paste, lalu saya ganti ini keterangannya. Ubah data mahasiswa. Nah, sekarang di sini value-nya harus kita isi di masing-masing text box dan combo box-nya. Maka di sini saya tambah value. Saya buka PHP seperti ini, echo variable data yang berasal dari mana? Di atas ini tadi kan. Ingat HTML dan PHP itu bisa dikombinasikan. Nah, ini dia variable data pada field name. Kan masing-masing text box disesuaikan dengan field-nya ya. Gitu ya. Lalu ini name nama variable PHP, buka PHP echo variable data pada field nama, kan gitu ya. Seperti ini. Lalu untuk jenis kelamin berarti saya tambahkan aja di sini, saya copy, saya paste di sini seperti ini. Ips, ini kenapa? Ada yang salah. Kok udah tahu ini di luar kutipnya. Oke, ini saya ganti dengan PHP echo string data untuk field jenis kelamin apa? Kel. Kan gitu ya. Ini saya copy aja biar cepat karena samanya isinya ke dalam value-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk nomor telepon juga seperti itu, value. Di sini saya ganti dengan field HP yang ada di tabel mahasiswa. Ini value juga pada field alamat ya. Nah, actionnya kemana? Nah, actionnya kita arahkan ke bukan ubah lagi ya, update aja misalnya, atau pakai bahasa apa ya, itu update titik PHP ya. Oke. Nah, name ini kan nggak bisa kita rubah-rubah, jangan kita rubah karena nanti ini patokan menjadi perubahan datanya. Maka ini saya tambahkan read only, ataupun kita lihat dulu hasilnya nih ya biar bisa kalian pahamin. Saya klik, misalnya saya refresh nih, saya klik salah satu data. Nah, masuk nih datanya kan. Nah, ini kalau bisa jangan diedit lagi karena nanti ketika kita mau mengupdate data dengan query update, karena ada query where-nya, ada klausa where. Nah, kuncinya ini kan name. Jadi update ke tabel mahasiswa, apa aja yang mau diupdate, where, name-nya sama dengan ini. Maka ini nggak boleh kita ketik-ketik nih. Ini kan masih bisa diketik nih, no, ya kan? Nah, kita disablekan dulu biar nggak bisa ditulis, biar nggak bisa di write. Kalau di write kan bahaya nanti, nggak akan bisa diupdate nanti gitu ya. Maka kita gunakan sini perintah read only. Nah, seperti ini saya refresh. Ini nggak akan bisa kita ketik lagi nih. Ini sudah saya klik, nggak akan bisa diedit. Nggak bisa ya. Kalau ini masih bisa. Gitu. Nah, sekarang ini misal namanya mau saya ganti, Joko ini menjadi Januari misalnya. Lalu saya klik tombol simpan, nanti akan dirubah namanya Joko itu menjadi Januari, di mana NIM-nya 001 ya di belakangnya. Nah, ini semua juga boleh kita ganti, misalnya jadi perempuan dan yang lainnya gitu bisa. Nah, selanjutnya adalah kita buat file update.php. Nah, tambah file baru, saya save dengan nama update.php. Nah, seperti ini. Saya require lagi seperti biasa ke file koneksi.php ya. Lalu masing-masing database tadi, text box tadi saya tampung. Nah, saya ambil aja dari simpan .php yang sudah ada di video sebelumnya. Yang ini ya. Biar cepat ya di sini. Nah, langsung di sini saya panggil file query sama dengan MySQL query panggil variable koneksi. Oke. Lalu di sini kita jalankan perintah update ke tabel mana? Tabel mahasiswa. Kita set apa yang mau kita ubah. Field nama misalnya berasal dari variabel nama. Siapa tahu, jadi artinya kalau di program itu, di website itu ataupun dimanapun itu programnya, kalau ada query update, kita anggap semua fieldnya di update, bukan hanya satu field gitu. Kan repot kita buat program untuk update field nama satu, program untuk update field Jenkel satu, enggak.
Jadi kita buat eksekusi untuk kesemuanya. Siapa tahu semua diupdate gitu ya. Jadi kita sediakan ke semua field kalau diubah. Selanjutnya adalah koma field jengkel berasal dari variabel kelamin gitu ya. Koma selanjutnya adalah field apa? Field handphone ya, HP. Berasal dari variabel HP. Selanjutnya adalah alamat yang berasal dari variabel alamat. Where, karena data tertentu kan. Where apa? Where name. Pasti sudah kalian pelajari nih di basis data. Variabel name. Kok titik koma. Oke, sudah. Maka kita coba uji query. If query berhasil dieksekusi, maka di sini saya langsung redirect header location titik 2 ke v mahasiswa untuk melihat isi dari mahasiswa tadi yang sudah kita rubah. Ya kan? Save. Baru saya coba refresh ini, saya ganti namanya bisa menjadi Hani. Ini jenis kelaminnya perempuan. Nah, itu aja yang berubah misalnya ya. Lalu kita simpan perubahannya. Nah, sudah berhasil nih, 001 sudah berubah menjadi Hani dari Joko tadi. Jadi Hani ya. Sudah aman. Kalau mau yang lainnya bisa aja ini. Putri jadi misalnya Putra, ya kan? Jenis kelamin laki-laki. Ini nomornya saya ganti. Misalnya contohnya seperti ini, ya kan? Sudah. Lalu ini alamatnya misalnya saya buat Jalan Medan misalnya. Lalu saya simpan. Sudah berubah ya. Nah, begitulah semua untuk link yang lain, untuk data yang lain. Nah, itu udah video untuk merubah data ke dalam tabel mahasiswa yang ada melalui form. Jadi semua perubahan data itu harus kita tampilkan dulu ke dalam form, baru kita simpan hasil perubahannya seperti ini tadi kan. Nah, itu saja di video hari ini. Silakan dipelajari video materi hari ini ya. Nanti kalau sudah bisa tinggal improve saja sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih.